Shalom, Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Ya, kita boleh ada di khususnya minggu-minggu terakhir, minggu keempat, dan kita boleh melewati begitu luar biasa sehingga oleh kasih setia Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 saja ya. Kisah Rasul pertama ayat 6 sampai yang ke-11. Perikop di atas dikatakan Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di bulan Mei ini, Saudara dikenyangkan dengan pemberitaan tentang pribadi Roh Kudus itu sendiri. Nah, minggu yang pertama kalau hambanya, gembala kita sampaikan tentang erat dengan Roh Kudus. Kemudian Bapak Wakil Gembala juga sampaikan tentang Roh Kudus itu menumbuhkan iman. Dan kemarin tamu kita dari Semarang pun juga membicarakan juga tentang yaitu peran yang tidak tergantikan, yaitu pribadi Roh Kudus itu sendiri. Maaf ya, saya minum dulu. Jadi betapa pentingnya peran Roh Kudus itu sendiri di dalam hidup saudara dan saya. Di mana kemarin kita boleh mendapatkan satu hal yang sungguh luar biasa. Bagaimana peran Roh Kudus ini, peran yang tidak tergantikan di tengah-tengah perjalanan hidup saudara dan saya. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan firman Tuhan sesuai dengan judul yang ada, yaitu Roh Kudus memberi kuasa. Nah, kuasa apa sih yang sebenarnya saudara dan saya sebagai orang-orang percaya dari Roh Kudus itu sendiri? Tentunya kuasa yang diberikan buat saudara dan saya oleh Roh Kudus sendiri di dalam perikop ini berbicara tentang kuasa di mana kita diberikan satu keteguhan hati. Bukan saja keteguhan hati, tetapi juga keberanian, keyakinan, wawasan atau pengetahuan, dan bahkan kemampuan. Terlebih apa? Satu otoritas, di mana karunia-karunia ini akan
diperlukan oleh semua murid-murid Tuhan, itu tentunya saudara dan saya. Untuk apa? Menjalankan misi yang mereka, yaitu menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil. Ini kuasa yang diberikan buat saudara dan saya, saudara. Sehingga Roh Kudus itu memberi satu kuasa di mana keteguhan hati, keberanian, keyakinan dan wawasan kemampuan, terlebih otoritas dari kuasa Roh Kudus ini akan memperlengkapi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-muridnya. Untuk apa? Menjalankan misi yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, yaitu menjadi saksi dan memberitakan kabar sukacita Injil Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus di mana dijanjikan Kristus sebagai penolong dan penghibur yang tinggal dalam hidup orang-orang percaya ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini lalarnya banyak sekali ini. Puji Tuhan. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan Kristus sebagai penolong atau penghibur yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya ini bukan berhenti sampai kemarin kita belum mengadakan 10 hari, saudara. Tetapi untuk apa? Sampai selama-lamanya. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara dan saya membutuhkan dan perlu akan Roh Kudus itu sendiri. Nah, pada pagi hari ini slide pertama bisa ditayangkan. Nah, sebelumnya ya, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri saudara dan saya ketika Roh Kudus ini memberikan kuasa atas kita semua yang ada di tempat ini. Nah, alasan yang pertama bagaimana Roh Kudus itu bekerja, yaitu ada cara di mana turun atas orang percaya. Nah, jadi kerjanya Roh Kudus ini, caranya yang pertama itu tentunya turun atas orang percaya. Kalau tidak percaya akan Tuhan Yesus, bagaimana mungkin Roh Kudus itu akan turun dan ada dan tinggal di setiap pribadi manusia? Tetapi kita tahu cara Roh Kudus itu yang pertama adalah mereka, yaitu pribadi Roh Kudus itu turun atas orang percaya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24, bisa ditayangkan, Lukas 24 ayat yang ke-49. Di sana dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perhatikan, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ini berbicara tentang siapa? Tentang pribadi Roh Kudus, saudara. Dinyatakan tentang perintah Yesus bagi para murid agar tinggal di Yerusalem sampai mereka mendapatkan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, dan apa yang berasal dari tempat tinggi itu adalah surga itu sendiri turun atas orang percaya untuk menggenapkan apa yang telah dijanjikan Yesus. Yesus tidak memberikan apa yang sumbernya tidak jelas, saudara.
sumber dari dunia ini, tetapi berasal dari tempat yang sama dari mana Yesus berasal. Karena pribadi Tuhan Yesus berasal dari surga, maka Tuhan menjanjikan bagi kita semua, yaitu surga yang mulia. Mendapatkan kekuasaan dari tempat tinggi ini berbicara tentang surga yang mulia. Itu sebabnya saudara dan saya harus dan semestinya mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Harus mempersiapkan diri. Tidak semerta saudara dan saya ketika saudara sudah percaya dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kehidupan saudara seenaknya begitu saja. Tidak, saudara. Tetapi harus ada apa? Perjuangan yang harus kita kerjakan sampai pada akhirnya. Sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi, tidak semudah yang kita pikirkan. Namun kita boleh bersyukur memiliki Tuhan kita Yesus Kristus, yang dialah satu-satunya juru selamat bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Sehingga kita diberikan satu kuasa untuk saudara dan saya tadi dimampukan. Ada satu keteguhan hati, ada satu keberanian, ada satu keyakinan, dan bahkan otoritas kuasanya diperlengkapi bagi kita semua. Itu sebabnya mari saudara dan saya yang ada di tempat ini miliki dan rindukan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi orang-orang percaya ini. Sebab Roh Kudus hanya dicurahkan, Roh Kudus hanya diberikan bagi kita yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Amin. Tanpa itu saudara, maka liarlah kita. Liar di sini berbicara tentang kedagingan. Kita masih tentunya hidup di masa-masa yang lampau, yang belum dikuduskan, yang belum disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan lama kita, kehidupan daging kita, masih seringkali mewarnai kehidupan kita. Jangankan yang belum percaya, yang percaya pun saudara, terkadang kedagingan kita itu masih muncul. Jujur atau jujur, tentunya harus disadari setiap pribadi lepas pribadi. Seberapa lama kita sudah mengiring Tuhan? Berapa tahunkah tetapi kedewasaan iman kita, roh kita, kerohanian kita, itu masih seperti anak-anak saudara. Tetapi ketika Roh Kudus itu tinggal terus-menerus di dalam hidup saudara, saya yakin dan percaya, kehidupan kita selalu akan dipimpin dari hari lepas hari, dari bulan lepas bulan, bahkan dari tahun lepas tahun. Bukan semakin turun saudara, tetapi ada progres yang semakin nyata. Kenapa? Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya nantikan dan rindukan terus-menerus. Karena Roh Kudus itu memberikan satu kuasa di dalam setiap pribadi orang percaya. Puji nama Tuhan. Saya teringat ketika masih di gereja lama pada waktu itu, di mana pada waktu itu banyak gereja-gereja yang mengalami lawatan Tuhan
curahan Roh Kudus yang begitu luar biasa lewat Toronto Blessing. Begitu luar biasa pada waktu itu, dan waktu itu saya masih jomblo, dan pada waktu itu juga saya sakit keras. Saya sakit tipes sudah 2 kali, hampir saja saya tewas. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih mengasihi saya. Nah, pada waktu itu dewasa muda begitu Tuhan pakai luar biasa. Nah, gembalanya waktu itu Bapak Melool semasa masih hidup. Mereka sampai pergi ke Toronto dan mereka belum mendapatkan apinya itu dan ditransferkan ke seluruh jemaat. Dan puji Tuhan pada waktu itu pemuda-pemuda yang dipakai Tuhan sedemikian rupa sehingga anak-anak muda itu dipakai Tuhan untuk melayani jemaat yang ada. Dan akhirnya setiap malam diadakan pencurahan Roh Kudus. Pada waktu itu saudara, saya sakit tipes, saya tidak berdaya. Tapi saya mendengar kesaksian-kesaksian dari anak-anak muda ini. Tentunya saya rindu saudara. Bukan anak-anak muda yang lain, tetapi saya juga rindu karena saya dalam waktu itu dalam keadaan sakit. Dan puji Tuhan, sakit saya disembuhkan dan saya ke gereja kembali. Dan ketika ada lawatan Roh Kudus itu, sungguh luar biasa. Saya diberikan karunia-karunia yang lain lagi saudara. Berbahasa roh yang lain lagi. Banyak hal. Dan pengalaman-pengalaman pribadi itu membuat saya semakin mengasihi Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri saya dan saya merindukan dan saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih saudara. Dan saya ingat ketika Pak Sam menyampaikan firman Tuhan itu, dia berbicara kepada saya dan dia menumpangkan tangan saya, menumpangkan tangan kepada saya dan dia berdoa. Tuhan, saya masih ingat sampai sekarang, Tuhan akan mengaruniakan kamu dan Tuhan akan memberikan karunia lebih atas kamu. Saya tidak tahu karunia apa itu. Dan benar saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan saya dipanggil sama Om Melool untuk saya suruh melayani baik ibadah-ibadah yang ada berlangsung pada waktu itu, khususnya pemuda. Nah, ketika saya mendoakan mereka semua saudara, ketika saya angkat tangan, saya belum menumpangin tangan saja itu saudara, itu pada rebah semua anak-anak muda itu. Saya jadi kaget saudara, apa yang terjadi? Saya ingat doanya Pak Samsokota itu, Tuhan akan memberikan karunia lebih atas kamu. Dan sungguh luar biasa, Roh Kudus ketika bekerja bagi kita, kalau kita membuka hati, saya yakin dan saya percaya ada otoritas Tuhan akan menyertai hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu terus menerus dan puji Tuhan saudara. Ini bukan kuat dan gagah kemampuan saya, tetapi saya yakin ini karena pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus kita saat mereka bekerja itu turun atas orang-orang yang percaya, yang memiliki rasa haus yang lapar akannya. Dan sungguh luar biasa Tuhan saudara, ketika saya berdoa buat anak-anak muda ini, mereka semua rebah. Bukan karena rebahnya aja saudara, tetapi ada satu kebangkitan roh di dalam jiwa-jiwa muda ini. Apa yang terjadi saudara? Ketika waktu itu banyak pemuda-pemuda datang, yang tadinya cuma 30-40 itu sampai ratusan saudara. Itu bukan dialami oleh anak-anak muda saja, anak-anak remaja. Ketika saya disuruh memimpin anak-anak remaja pada waktu itu, saya juga heran saudara. Dari beberapa puluh orang itu sampai ratusan saudara. Ketika saya mempersiapkan diri bersama dengan anak-anak remaja itu, doa untuk persiapan ibadah saja saudara,
Saya sampai heran, mereka saya ajak berdoa. Itu yang hadir 75 lebih, saudara. Kita ngumpul di belakang, mereka berdoa supaya anak-anak remaja ini bangkit kembali. Dan puji Tuhan, saudara, hari lepas hari, minggu lepas minggu, anak-anak muda di sana itu, khususnya anak-anak remaja itu banyak sekali yang hadir. Dan puji Tuhan, Tuhan pakai sedemikian rupa. Kalau Roh Kudus bekerja, saudara, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Itu sebabnya, bagaimana ketika Roh Kudus bekerja itu, caranya adalah turun atas kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya kita harus membuka hati bagi Dia. Amin. Nah, kalau kita mau membuka hati, saya yakin apa yang menjadi persoalanmu hari-hari ini, ada otoritas kuasa Tuhan tinggal di dalamnya. Mungkin hari ini ada yang sakit, yakini sakit saudara akan disembuhkan. Nah, mungkin saudara mengalami banyak tekanan ekonomi, yakini, rindukan kuasa Roh yang Kudus turun atas kita, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Waktu terus berjalan. Kemudian yang kedua, slide yang kedua. Nah, jadi Roh Kudus bekerja itu ada tujuannya, saudara. Tujuannya apa? Adalah supaya orang yang percaya ini menjadi saksinya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul yang pertama tadi, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dampak dari Roh Kudus yang turun atas para rasul itu membuat mereka menerima otoritas. Kemarin sudah disampaikan Bapak Gembala, yaitu kuasa atau apa? Dunamis. Nah, ada kuasa dunamis yang begitu luar biasa, di mana kita belum menerima kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Sehingga dikatakan tujuan ketika kita menerima kuasa itu adalah kita belum menjadi saksinya. Dikatakan kita tadi apa? Menjadi saksi di mana? Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Jadi apa yang telah dilihat, dialami dan dirasakan bersama Yesus itu kemudian diberitakan oleh para rasul ke berbagai tempat. Nah, ini saudara. Jadi Roh Kudus bekerja ini memiliki tujuan. Tujuan utamanya adalah menjadi saksi. Dan saya yakin dan saya percaya yang ada di tempat ini pasti pernah bersaksi. Mungkin bagi saudaranya, mungkin bagi teman kerjanya, dan di tempat-tempat di mana saudara berada, saudara akan menjadi saksi. Karena apa? Di dalam diri pribadi kita sebagai orang percaya ini, kita diberikan satu otoritas kuasa, yaitu dunamis itu sendiri, untuk supaya kita dimampukan untuk menjangkau jiwa-jiwa itu sendiri. Maka tadi yang pertama saya jelaskan, saya beri satu hal, bahwa kuasa yang diterima oleh Roh Kudus ini selain apa? Keteguhan hati, yaitu keberanian. Jujur saudara, kita yang ada di tempat ini, kalau ingin bersaksi aja mau ngomongin tentang Yesus, terkadang kita malu di depan orang. Jujur saudara. Tetapi satu hal, kalau kita mau dan rindu dan mau dipakai Tuhan menjadi saksinya,
saudara dan saya itu diperlengkapi Tuhan, dipersenjatai dengan apa? Roh keberanian. Selain roh keberanian ada otoritas, kuasa, dinamos itu sendiri. Supaya apa? Ketika saudara bersaksi, orang yang saudara saksikan itu, mereka belum membuka hatinya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan. Satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan ketika saya masih bekerja di PNIN. Waktu itu saya masih di bagian giru. Jadi bagian giru itu kerjanya cuman nyimput, cek-cek atau BG yang dari luar maupun yang dari dalam. Saya bersama dengan teman-teman saya, apalagi waktu itu di PNIN itu cabangnya paling banyak sekali saudara di Cirebon pada waktu itu. Sehingga saya paling sore itu pulangnya jam 12 malam, jam 11 malam. Karena sistemnya masih sistem lama. Masih sistem kayak mesin ketik tapi yang Monroe itu. Nah, keluarnya per baris-baris itu. Nggak seperti komputer yang sekarang begitu canggihnya. Cukup dikerjakan satu orang juga sudah beres. Nah, tapi pada zaman itu harus banyak orang. Sampai larut malam. Nah, di tengah-tengah jam sore menjelang cabang-cabang itu mau datang gitu, kita agak santai. Nah, di tengah-tengah kesantai itu saya seringkali menyampaikan kabar sukacita Injil Kristus kepada teman-teman saya. Nah, kalau enggak saya memuji Tuhan, dan pada waktu itu saya menyampaikan Injil kepada istrinya Pak Irwan Hartono, pendeta yang pada waktu itu masih sekantor sama saya bagian giru. Nah, saya sampaikan firman Tuhan, bersaksi dan puji Tuhan saudara, yang tadinya nggak pernah ke gereja. Ibu Erni ini ke gereja saudara, sampai akhirnya ikut pemuda di kita dan nikah dengan waktu itu PDP Irwan Hartono. Nah, saya menyampaikan, tetapi di tengah-tengah itu ada seorang masih anggota keraton. Waktu itu namanya saya panggil Mas Yoyo, Pak Yoyo. Nah, Pak Yoyo ini orang Sunda asli saudara, orang keraton. Dan ketika saya menginjil, saya disemprot saudara, saya dimarahin. Dan kepala bagian saya juga waktu itu masih Buddha. Tapi dia masih toleran sama saya. Namanya Bambang, Pak Bambang. Dia masih toleran, tetapi yang masih keraton ini, anggota keraton ini dimarahin saudara. Dia tidak mau terima tentang kebenaran Injil. Tapi apa yang menjadi bagian saya sudah saya lakukan. Meskipun dia terima atau tidak, itu urusannya nanti. Yang penting apa? Kita sampaikan kabar Injil, menjadi saksi Kristus. Amin. Sekalipun ditolak, jangan sakit hati saudara. Kita harus mau rindukan supaya apa? Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan hasil yang diterimanya adalah semakin banyaknya orang-orang mendengar kesaksian mereka dan pada akhirnya menjadi murid-murid Kristus juga. Itu yang terjadi pada waktu itu saudara. Kemarin Pak Heno Petrus sama Tuhan Yesus terkenal sama Petrus karena apa? Ketika Petrus berkhotbah yang bertobat berapa? 3.000. Ini artinya apa? Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sesuai dengan 1 Korintus 8 ini
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di sini diperlengkapi Tuhan sedemikian rupa sehingga ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang ini diselamatkan. Mungkin saya kira ini tokoh terbesar di dunia, dan baru saya dengar hanya melalui firman Tuhan ini. Mungkin hamba-hamba Tuhan terkenal sekalipun tidak sampai ribuan langsung percaya, tetapi Petrus begitu luar biasa. Ini karena apa? Bukan karena hebatnya Petrus, saudara, tetapi karena Roh Kudus. Saya yakin ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus dan diberikan roh keberanian, kita tidak seperti Petrus 3.000, mungkin 3 jiwa bagi Tuhan. Kalau setiap bulan 3 jiwa, kita boleh mempersiapkan bangunan yang di atas akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Siap menjadi saksi Kristus. Waktunya sebentar lagi, saudara. Kita akan menyelesaikan tempat yang ada di tengah kita di GPI Raja Wali ini. Saya yakin dengan diperlebarnya gereja kita yang ada di tempat ini siap menjadi saksi Kristus. Amin. Untuk kita boleh memenuhi jiwa banyak orang dan nama Yesus dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, Roh Kudus bekerja itu ada sasarannya, saudara. Sasarannya tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-8, itu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sasaran Roh Kudus bekerja ini memiliki sasarannya, ialah seluruh wilayah akan mendengar Injil Kristus, saudara. Dan Yerusalem adalah kota yang menjadi awal di mana Injil diberitakan, lalu bergerak ke provinsi Yudea dan Samaria hingga wilayah yang lebih luas yang saudara bisa lihat. Sayang di sini kecil ya, di sini ada Yerusalem ya, ada Yudea, Samaria. Begitu udah ada di dalam Yerusalem itu keluar, saudara, ke Kolose, Efesus, ke Korintus, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus bekerja ini memiliki sasaran yang sungguh luar biasa, saudara. Sasarannya bukan saudara-saudara yang ada di tempat ini saja, tetapi kita mau bergerak lebih lagi ke tempat-tempat di mana Tuhan utus dan percayakan bagi kita semua. Dan mungkin di Yerusalem ini berbicara mungkin keluarga kita sendiri, ke Yudea mungkin tetangga kita. Terus kemana lagi? Samaria ini berbicara orang lain. Tentunya saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, terlebih di suku Sunda ini adalah suku terbesar di dunia yang belum dijangkau Injil, saudara. Itu sebabnya saya yakin dan saya percaya kita di sini menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang siap untuk membawa Injil Kristus didengar di mana-mana. Amin. Disampaikan di mana-mana. Terlebih suku Sunda yang ada di Jawa Barat ini. Mari kita raih, tentunya bukan dulu dengan kuat enggak, saudara, tetapi dibutuhkan peran Roh Kudus tinggal di setiap pribadi kita. Amin. Nah, itu sebabnya ketiga hal ini mari kita renungkan bersama-sama. Kalau Roh Kudus sudah bekerja atas diri kita, maka kita yakini bahwa kuasanya semakin nyata dan kuasanya semakin dilimpahkan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan
memberkati. Mari kita tundukkan kepala.